Shalom, puji Tuhan, hari ke-9. Haleluya, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Buat saudara-saudara yang mungkin bertanya-tanya kenapa video hari ke-8 soal puasa, bimbingan puasa tidak ada. Well, kemarin kan hari ke-8 hari gereja, kita sama-sama ibadah dan sudah juga mendengar bimbingan lewat dari firman Tuhan lewat Evangelis Fanny Christie di gereja. Nah, ini hari ke-9. Bagaimana saudara-saudara masih kuat? Saya kemarin dengar kesaksian dari Oma Masya Pua, bersaksi bahwa di tengah segala kesibukan mengurus anak, mantu, cucu, dengan segala masakan, cucian piring, setrikaan, segala macam saudara ya, sambil berjemur tetap kuat, tetap melakukan puasa 24 jam. Wow, dahsyat, Oma Masya dahsyat. Dan juga Pastor masih dengar kesaksian tentang Abe yang masih kuat sampai hari ini, masih puasa di tengah-tengah sekolah. Wow, dahsyat Abe. Bagaimana kabarnya para bapak-bapak yang lain, para pria? Brother Axel, bagaimana kabarnya? Brother Adam, ikut puasa atau enggak? Pak Hendri, apa kabar? Yang lain, saudara-saudara ya, bagaimana semua? Papa Benny dan Mama Kanti masih kuat, dahsyat, maju terus dalam Tuhan. Kenapa? Karena puasa ini sebetulnya bukan soal mengurangi berat badan, tetapi soal menambah berat roh. Nah, ini saya ulang ya. Puasa ini bukan soal mengurangi berat badan, tetapi soal menambah berat roh. Nah, manusia rohani, manusia jasmani kita ini seringkali lebih berat dari manusia roh kita, karena kerjaan kita cuma dunia, makan, minum, nongkrong ke kafe, jajan. Tetapi manusia roh kita kurus kering, tidak berbobot. Ini penting saudara-saudara, karena yang akan dikenal oleh kerajaan gelap, yang akan dikenal oleh musuh-musuh kita, yang membelenggu banyak jiwa-jiwa di luar sana, yang membelenggu banyak saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita sendiri, saudara-saudara, adalah kuasa-kuasa gelap yang tidak peduli saudara dengan berat badanmu, dengan bentukmu six pack atau enggak saudara, tapi dia lebih peduli dengan seberapa bobot atau seberapa berat manusia rohanimu. Kalau Anda kurus krempeng secara rohani, Anda bukan lawan dia, sekalipun kita diadopsi oleh kuasa darah Yesus menjadi anak-anak Allah. Tetapi pada kenyataannya banyak anak-anak Allah hidupnya memble ketika berhadapan dengan dosa dan berhadapan dengan kuasa setan. Banyak anak-anak Tuhan kelihatan kurus kering dan tidak berdaya. Di tengah ada orang menyerang, rekan bisnis orang nggak suka, kirim jampe-jampe, kirim opo-opo, kirim jimat, kirim dukun, apa, kita nggak berdaya. Ada orang-orang yang terbelenggu dengan ikatan dosa tertentu yang tidak berdaya melepaskan dirinya sendiri. Kenapa? Karena lebih sering memperhatikan bentuk fisik. Ini cuma casing saudara. Kita terlalu banyak spend waktu, spend uang untuk mengurus manusia jasmani yang kelihatan dan mengurus manusia jiwani yang ada di dalam dengan segala hiburan, entertainment, healing, lama-lama hilang. Tapi kita lupa mengurus manusia rohani kita, yang sebetulnya itu yang sangat menentukan. Nah, saudara-saudara, saya baca buat saudara-saudara dari Injil Markus. Ingat, kita disebut sebagai Kristen karena kita pengikut Kristus. Kristus Yesus guru kita adalah patron kita, teladan kita. Kita harus meniru dia dalam segala hal. Kalau Yesus berbobot secara rohani, kalau Yesus berotoritas secara rohani, harusnya anak-anak Allah juga demikian. Nah, Markus 1 ayat 22 saya mulai, 22, 23, 24, 3 ayat saja. Ketika Yesus selesai berkhotbah, saudara-saudara, lihat respon dari orang-orang Yahudi. Lihat respon dari orang-orang yang mendengar dan melihat pelayanan Yesus. Mereka berkata begini, ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Wah, dikatakan mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus melayani, atau kalau Yesus jadi Yesus memimpin pujian, atau Yesus jadi interpreter, Yesus menerjemahkan, atau Yesus jadi pengurus youth, jadi youth pastor, Yesus memimpin youth, atau apapun saudara, sebagai orang yang berkuasa, punya otoritas rohani, punya wibawa ilahi, punya power saudara. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bukan cuma tidak seperti pengkhotbah Taurat, tidak seperti
pengajar Taurat, tapi seperti ahli Taurat. Jadi kalau ahli, jadi mereka tahu Taurat, mereka paham, mereka ngerti, mereka bisa kupas tuntas dengan segala sudut pandang dan argumen dan reference dan hermeneutik, saudara ya. Mereka ngerti tanah perjanjian lama, mereka ngerti Ketuvim dan kitab-kitab Neviim, saudara. Mereka ngerti, saudara-saudara, Torah Musa, tapi tidak berkuasa. Jadi preachers, jadi pengkhotbah nggak punya kuasa. Jadi pelayan Tuhan nggak punya kuasa. Jadi anak Tuhan nggak punya kuasa. Jadi hamba Tuhan nggak punya kuasa. Ini hidup yang menyedihkan. Tapi perhatikan baik, Yesus bukan cuma terlihat punya kuasa, tetapi Yesus juga mendemonstrasikan kuasa. Ayat 23 bilang begini, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Orang itu berteriak, wah ini keren, perhatikan saudara, ayat 24. Ketika lagi kebaktian, saudara, ini di tengah-tengah kebaktian di rumah ibadat Yahudi yang kita sebut sebagai sinagog. Lantas ada orang yang selama itu, saudara, mungkin selama belasan tahun atau puluhan tahun dia beragama Yahudi, dia keturunan Israel murni, dia ibadah, dan ada setannya di dalamnya, ada roh jahat di dalamnya. Aneh kan? Roh jahat ikut ibadah, roh jahat ikut angkat tangan, roh jahat ikut berdoa gitu. Aneh, saudara. Tetapi ketika ada seorang pengkhotbah yang namanya Yesus Kristus datang dengan otoritas, dengan bobot wibawa rohani, dengan berat rohani yang kuat, lantas si roh jahat yang selama ini bersembunyi sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba terekspos di tengah kebaktian, terekspos. Dan roh jahat ini mengenali bobot Yesus dan otoritas Yesus. Dia bilang begini, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, the Holy One from God, the Holy One of God. Bahkan dikatakan Yesus bisa mampu membinasakan semua roh-roh jahat. Dengan kata lain, dari pengakuan mulut roh-roh jahat diakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya, punya kuasa membinasakan setan. Dahsyat, saudara-saudara. Nah, pertanyaanku sederhana, apakah ini juga adalah realita dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diadopsi jadi anak-anak Allah? Karena pada kenyataannya banyak orang-orang Kristen yang kalau keluar malam takut, saudara. Kalau ini pengalaman ya, saudara. Kalau kita pergi retret misalkan, kita bikin retret dari saya muda gitu ya, selalu ada saja retret dari zaman saya sekolah minggu, selalu ada saja peserta retret yang takut kalau malam pergi ke WC sendirian. Kenapa? Apa yang dia takutkan? Dia takut sebuah makhluk, sesosok makhluk muncul gitu, saudara. Ini aneh. Sampai ya kita tahu tradisi orang Indonesia kalau lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat. Kok anak babi? Lah kita makan babi, bukan anak babi, saudara. Lantas kalau motornya atau mobilnya mogok di samping kuburan atau di tengah gelapnya malam, ketika sambil dorong motor ada angin berhembus meniup pohon kelapa bergesekan, lantas bulu kuduk kita berdiri, saudara. Ini menyedihkan. Atau saya lihat kenyataan banyak anak-anak Tuhan yang ibadah bahkan pelayanan, tetapi diikat setan. Ada dosa yang dia nggak bisa menang. Lantas ketika hadirat Tuhan begitu kuat, terekspos, terbuka semua tempat persembunyian roh jahat di dalam hidup mereka. Lantas ketika didoakan, diusir, mereka bermanifestasi, saudara. Orang-orang Kristen ini, nah, saya tidak bilang, saudara, bahwa puasa ini akan membuat Anda lebih berharga di mata Allah. No. Saya tidak bilang puasa ini akan membuat Anda lebih dikasihi Allah. Enggak. Kasih Allah sangat besar, bahkan terlampau besar. Bahkan Yesus Kristus, kata surat Roma, sudah diserahkan untuk mati buat Anda dan saya. Waktu kita masih berdosa, kata Alkitab, waktu kita masih brengsek, waktu kita masih nggak layak dikasih, kita sudah amat sangat layak, kita sudah amat dikasih, kita sudah amat berharga buat Allah. Puasa tidak menambah harga kita, karena harga kita mahal sekali, darah Yesus. Puasa tidak menambah kasih sayang Allah, karena kasih sayang Allah sudah begitu luas, lebar, tinggi, dalam, tidak terukur, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tetapi puasa ini akan menambah berat manusia rohani Anda, akan menambah bobot manusia rohani kita, akan menambah dampak, akan menambah power, akan menambah kuasa manusia rohani kita. Karena daging kita sangkali, dosa kita tinggalkan, kita hidup bukan cuma menahan lapar dan haus,
tapi dalam pengudusan diri kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi di Kisah Rasul pasal 19 ayat 15. Ketika ini bukan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda berpikir, ya itu kan Yesus Kristus, Pak, Mesias, Pak, Mesias, anak Allah yang hidup, Pak. Tapi kita kan cuma manusia biasa. Saya mau cerita tentang seorang pembunuh orang Kristen, seorang penganiaya gereja. Anda mungkin tidak pernah bunuh orang Kristen dan jangan pernah bunuh orang Kristen. Tetapi Saul dari Tarsus adalah orang yang jahat. Bukan cuma dia teolog, tetapi dia benci orang Kristen, dia benci nama Yesus, dia bunuh orang Kristen. Dan lihat apa yang terjadi dengan Saulus dari Tarsus yang kemudian namanya diubah oleh Roh Kudus menjadi Paulus, oleh Roh Kudus Yesus diubah menjadi Paulus. Dan ketika Paulus menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen seperti saudara dan saya, dia hidup bergaul dengan Roh Kudus, dia hidup bergaul dengan firman, dia sudah terbiasa untuk berdoa puasa, bergaul intim dengan Tuhan di atas gunung kudus Allah. Dan ini yang dikatakan oleh roh jahat tentang Paulus. Ketika seorang pelayan Tuhan, ya, orang Yahudi juga, ini orang Yahudi, orang Kristen sama-sama umat Allah, ya. Yang satu perjanjian, kita perjanjian darah Yesus Kristus, yang satu perjanjian dengan Abraham, saudara ya, dengan Abraham, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, saudara ya. Nah, kisah 19 ayat 15 bilang begini. Ketika seseorang mencoba mengusir setan, mengusir roh jahat dari orang-orang yang terikat, roh jahat di dalam orang-orang itu berkata, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Nah, Anda bayangin nggak, saudara? Nama Yesus jelas, saudara. Semua malaikat di surga, malaikat yang sudah jatuh pun semua tahu, kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menarik adalah si mantan pembunuh ini, si mantan pendosa ini yang pernah benci sama Yesus dan pengikutnya, yang pernah membunuh pengikut Yesus, membunuh gereja-gereja, membakar gereja-gereja, dikatakan sama roh jahat, Paulus aku tahu. Saudara, kalau kita punya bobot rohani, kalau kita punya bobot manusia rohani, bukan cuma Allah kenal saudara, bukan cuma malaikat-malaikat Allah Bapa ditugaskan untuk menjaga kita, mengawal kita, bukan cuma kita disayang, dikenal Tuhan Yesus, dan kita memiliki Roh Kudus. Tapi ngerti gak, saudara? Roh-roh jahat yang ada di samping rumah kah, yang ada di kuburan kah, roh-roh jahat yang ada di paranormal dan dukun-dukun, di barang-barang jimat yang diisi oleh tenaga prana apa segala macam kah, semua mengenali siapa kita di dalam Yesus. Anda boleh kuat, Anda boleh sehat, Anda boleh berotot, Anda boleh six pack, Anda boleh punya otot bicep, tricep yang kuat, Anda boleh langsing, Anda boleh overweight atau apapun lah. Tapi setan tidak peduli. Sekalipun kelihatannya fisik kita kuat dan sehat, kalau manusia rohani kita bobrok dan kurus kering. Kalau manusia rohani kita dengan disiplin yang kita latih selama 21 hari ini, saudara, disiplin rohani untuk baca, gali Alkitab, doa, nyembah, dan puasa, menyangkali daging. Dan ini jadi gaya hidup nanti setelah puasa. Kita punya gaya hidup menyangkal daging, menyalipkan daging, dan bergaul karib dengan Tuhan dan firman-Nya. Anda sedang nge-gym sebetulnya, sedang nge-gym rohani. Mungkin manusia jasmanimu tidak six pack, tidak berotot atau apa, ya syukur kalau kita bisa six pack, saudara ya. Tapi manusia rohani mau kotak-kotak, saudara ya, berotot, dan Anda ditakuti setan, Anda ditakuti roh jahat. Nggak ada orang yang benci sama Anda yang bisa kirimkan mantra jambi kepada Anda yang dapat mengalahkan Anda. Nggak ada. Anda dikenal. Sebab itu perhatikan baik, puasa ini bukan sedang mengurangi berat badan, tetapi sedang menambah bobot manusia rohani, sedang menambah bobot berat manusia rohani kita. Anda tidak dibuat lebih layak, lebih berharga, lebih dicintai dalam puasa ini, tetapi Anda sedang belajar untuk melatih otot-otot rohani, menyangkal daging, supaya Anda bukan cuma ditakuti sama orang, ditakuti sama setan. Setan takut sama nama Yesus. Pertanyaannya, setan takut nggak sama Anda? Kalau Anda hidup dalam Yesus, otomatis setan takut. Dan ini doa saya buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa buat semua keluarga besar Living Bread Family dan semua orang di luar Living Bread Family yang ikut doa puasa bersama kami. Tuhan, kami kepengen sama seperti Yesus, sama seperti Paulus, kami membuat perbedaan di tengah-tengah dunia. Kami berjalan as a walking powerhouse of God.
Kami jalan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah ciptaan ini, tengah alam semesta ini, sebagai kuasa Tuhan, tiang awan, tiang api Tuhan yang berjalan di tengah dunia yang gelap, menerangi kegelapan dengan terang ajaib yang ada di dalam kami, melepaskan orang-orang terikat, menghancurkan benteng-benteng musuh, merontokkan belenggu-belenggu, memutuskan ikatan-ikatan, karena kuasa Tuhan yang besar dalam kami. Puasa ini tidak sedang menambah kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, tetapi puasa ini sedang mensejajarkan hidup kami, sedang mengembalikan kami, supaya kami berhenti jadi oposisinya Tuhan. Kami sedang reposisi untuk berada di posisi inline dengan berkat, hadirat, dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa, baik dari anak-anak sekolah minggu sampai remaja dan pemuda, sampai orang dewasa dan orang-orang tua yang berdoa, yang berpuasa bersama-sama kami. Aku doa, latih otot rohani kami, tambah bobot manusia rohani kami, supaya kami berdampak di tengah dunia. Yang terikat bisa kami lepaskan, yang terbelenggu bisa kami merdekakan, yang butuh pertolongan, yang diserang kuasa gelap, bisa kami layani dan kami tolong. Bukan cuma kami melulu dilayani, saatnya kami berdiri menjadi duta-duta besar kerajaan Allah di tengah bumi, dan declare that the kingdom of God is here, bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah dunia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sebelum buka puasa, ayo doa sendiri, nyembah sendiri, renungkan Alkitab, baca Alkitab, nyembah, undang hadirat Tuhan, baru Anda berbuka. Sampai kita ketemu besok di hari ke-10. God bless you.